Perkenalkan, nama saya Meliana Bersibarani, NPM 1951072. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Pane, NPM 1951071. Perkenalkan, nama saya Nanda Silvia Novitasari, NPM 1951009. Hai, nama saya Loviana Boruna Dabdab, NPM 1951030. Hai, nama saya Rika Fitriani, NPM 1951028. Permasalahan dan kewenangan para penegak hukum dalam upaya penyelesaian masalah BPJS Ketenagakerjaan. 1. Kejaksaan. Penegak hukum yang terlibat dalam permasalahan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaksa, polisi, dan penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan pada Sudinakertrans. Kejaksaan memiliki kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kejaksaan, maka kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya, dan penegakan hukum. Implementasi dari kewenangan untuk memberikan bantuan hukum tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Grogol telah membuat MOU dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat nomor per garing 07-03-2015 dan nomor B strip 1358 garing 0.1.12 garing CP garing 03-2016 tanggal 27 Maret 2015 dan terbukti selama tahun 2016 telah dikeluarkan sebanyak lebih dari 840 SKK. Dan untuk BPJS Ketenagakerjaan Batu Ceper, Kejari Jakarta Barat telah melakukan MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan Batu Ceper dengan nomor per garing 005 garing 04 2015 dan nomor B strip 2016 garing 0.1.12 garing CP garing 04 garing 2015 tanggal 28 April 2015. BPJS Ketenagakerjaan Grogol telah melakukan kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai lawyer-nya. Kerjasama yang baik tersebut terbukti dengan banyaknya perusahaan yang datang ke aula kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk memenuhi undangan penyuluhan dan sosialisasi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ini, tim Datun Kejari Jakarta Barat didampingi juga oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini berjalan dengan efektif. Dialog langsung antara BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan, dan perusahaan telah memberikan pencerahan bagi perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar atau baru terdaftar sebagian maupun yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini diapresiasi oleh Sekjam Datun Bapak P. Joko Subagio SHMH dalam acara sosialisasi, monitoring, dan evaluasi kerjasama Kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan, Kanwil, DKI Jakarta, dan Kanwil Banten pada tanggal 12-14 Oktober 2016 yang lalu. Sampai dengan saat ini, bantuan hukum melalui surat kuasa khusus dan kadangkala pertimbangan hukum yang diberikan secara lisan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tidak pernah menyentuh ke ranah bantuan hukum litigasi. Hal ini dikarenakan pihak BPJS Ketenagakerjaan Grogol maupun Batu Ceper belum atau tidak memberikan SKK kepada Kejari Jakarta Barat untuk menangani perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Lalu, bagaimana dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? Terkait dengan perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor per strip 025-JA-JA-11-2015 tentang petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan
pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Tidak menutup kemungkinan bagi kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran suatu perseroan terbatas yang melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 24 Tahun 2011, baik perusahaan yang melanggar Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 yang dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa sanksi tidak dikeluarkannya IMB, tidak dikeluarkannya izin usaha sampai dengan perpanjangan SIM, PP nomor 86 tahun 2003 maupun yang melanggar pasal 19 UU nomor 24 tahun 2011 yang akan dikenakan sanksi pidana dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Dalam melaksanakan kewenangannya selaku pengacara negara, Kejaksaan mendukung kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan melalui SKK untuk bergerak baik dalam memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi berupa negosiasi, mediasi, bahkan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan-perusahaan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, maupun penegakan hukum dalam hal ini mewakili BPJS Ketenagakerjaan selaku pihak penggugat maupun tergugat di dalam pengadilan, sehingga kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya dibatasi sesuai dengan surat kuasa dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Untuk bantuan hukum non-litigasi, BPJS Ketenagakerjaan Grogol telah memberikan kuasa kepada Kejari Jakarta Barat sebanyak 850 SKK dalam kurun waktu Januari 2016 sampai dengan November 2016. Dari 850 SKK tersebut, tim Datun Kejari Jakarta Barat telah membantu BPJS Ketenagakerjaan Grogol dalam penyelesaian piutangnya sejumlah kurang lebih 4,5 miliar. 2. PPNS pada Sudinaker Trans. Sebelum Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas, pihak BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan instansi lainnya, antara lain PTSP dan Sudinaker Trans, yang menyatakan bahwa PT tersebut melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Sudinaker Trans yang berkaitan dengan penegakan hukum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan ayat 1 bahwa selain pejabat Polri juga diberikan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan wewenang khusus sebagai PPNS. Ayat 2, PPNS berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di dalam bidang ketenagakerjaan. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubung dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, melakukan pemeriksaan atas surat atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dapat dilihat pada definisi pemberi kerja sebagaimana yang terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau Pasal 2 dipidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar. Definisi pemberi kerja dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pasal 1 angka 9. Sementara definisi dari pemberi kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah orang perseroan,
pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan kata lain definisi pemberi kerja dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 lebih luas daripada definisi pemberi kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini dikarenakan adanya tambahan ruang lingkup definisi dari pemberi kerja dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Menurut pendapat penulis perluasan, definisi pemberi kerja dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 hanya menegaskan bahwa pemberi kerja penyelenggara negara yang dulunya menjadi peserta asuransi kesehatan sekarang berubah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Akan tetapi, definisi dari pemberi kerja selain dari penyelenggara negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tidak berubah sama sekali. Sudinaker Trans tetap memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya atau pemberi kerja. Akan tetapi tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara karena objek dari jaminan yang diberikan oleh penyelenggara negara kepada pegawai negeri adalah jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan. 3. Kepolisian. Penegak hukum terakhir yang memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan maupun yang dimaksud dalam pasal 1 KUHP yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Bagi kepolisian yang melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, tentunya berpedoman pada pasal 7 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, di mana pihak kepolisian tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi PPNS lainnya. PPNS Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 karena memiliki data tentang perusahaan-perusahaan yang ada dalam wilayahnya dan memiliki kewenangan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan dalam menggali informasi tentang perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan Grogol dan Sudinaker Trans Jakarta Barat diperlukan dalam menangani perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Koordinasi yang baik antara kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan Grogol dan Batu Ceper Sudinaker Trans Jakarta Barat dan pihak kepolisian serta perusahaan yang wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam melakukan penegakan hukum, pihak kejaksaan, kepolisian, dan Sudinaker memiliki kewenangan masing-masing yang seharusnya tidak perlu ragu untuk menjalankan kewenangannya masing-masing.